Salam God Lovers, mari pagi hari ini kita tinggikan nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari hampiri tahta kudus Tuhan. Biar setiap kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya, kami mengagungkan namamu, kami meninggikan namamu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Yesus. Pagi hari ini hampiri tahta kudus-Mu, sebab kekuatan kami berasal daripada-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kami meninggikan namamu. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah belajar dari pertobatan Daud. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, saudaraku terkasih, setiap kali nama Daud disebutkan begitu ya, pikiran saya memunculkan gambaran ketika dia masih remaja. Dan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dia menggunakan sebuah umban untuk membunuh Goliat, sang raksasa, dengan sebuah batu. Setelah itu, dia pergi berperang, memenangkan banyak pertempuran dan melakukan banyak perbuatan yang heroik. Namun, juga dicatat dalam Alkitab bahwa ketika Daud menjadi raja Israel, dia membunuh Uria dan kemudian mengambil istrinya Batsheba. Karena itu, sifat Tuhan yang adil menimpa Daud. Tuhan telah menghukumnya.
Jadi mengapa setelah itu Tuhan bergirang karena Daud dan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya? Saya merasa sangat bingung mengenai hal ini. Agar dapat memahami hal ini, saya mencari dan berdoa kepada Tuhan berkali-kali. Dan saya menemukan banyak ayat dalam Alkitab. Akhirnya saya menemukan jawabannya, saudara. Raja Daud sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Hanya mengandalkan hikmat Tuhan, barulah saya dapat memahami ketika Tuhan berkata bahwa Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Dia bermaksud mengatakan bahwa esensi Daud sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun Daud telah melakukan sebuah pelanggaran yang impulsif, dia mampu sungguh-sungguh bertobat. Dicatat dalam Alkitab bahwa setelah Raja Daud berbuat dosa, dia berdoa kepada Tuhan. Kembalilah wahai Tuhan, bebaskanlah jiwaku, oh selamatkanlah aku karena belas kasihan-Mu. Sepanjang malam aku membasahi peraduanku, aku mengenangi petiduranku dengan air mataku. Nah, karena dosanya, Raja Daud merasakan penyesalan yang mendalam. Dan setiap hari dia bertobat dan mengaku dosa, berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Serta dia berdoa agar Tuhan memberi belas kasihan. Perkataan yang diucapkannya dalam doa mewujudkan tingkat penyesalannya dan betapa dia membenci dirinya sendiri. Juga dicatat dalam Alkitab. Pada tahun-tahun terakhirnya, Daud tidak dapat tidur nyenyak. Jadi para pegawainya mencarikan seorang perawan yang sangat cantik untuk membantu menghangatkan tempat tidurnya. Tetapi Raja Daud tidak pernah menyentuh dia. Dari sini kita dapat melihat bahwa setelah Daud menyadari pelanggarannya sendiri, dia sepenuhnya bertobat dan sama sekali berubah. Sehingga dia tidak akan pernah lagi melakukan dosa yang sama. Daud bukanlah orang Israel biasa, dia adalah Raja Israel yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Namun sepanjang hidupnya, dia hanya pernah melakukan satu perbuatan hubungan seksual yang terlarang itu. Dan dengan keberadaannya dalam kedudukannya, pasti sangat sulit baginya untuk tidak melakukan lebih banyak pelanggaran selain yang satu ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Setelah dihukum oleh Tuhan, dia tidak pernah lagi berani memperlakukan firman Tuhan dengan tidak hormat atau melakukan apapun yang mungkin menyinggung watak Tuhan, apalagi mempermalukan nama Tuhan. Kita dapat melihat dari sikap Daud terhadap pelanggarannya dan tingkat pertobatannya bahwa hubungan seksualnya yang terlarang dengan Batseba adalah pelanggaran sesaat. Meskipun demikian, esensi Daud adalah orang baik. Dan dari zaman dahulu sampai sekarang dapat dikatakan tidak pernah ada raja yang melampaui Daud. Dari pengalaman Daud, kita sampai pada pemahaman nyata tentang sifat Tuhan yang adil. Sifat Tuhan yang adil itu jelas dan nyata ketika Daud mengambil istri Uria dan melakukan hubungan seksual yang terlarang dengannya. Hukuman Tuhan menimpanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adil, kudus, dan tidak menoleransi pelanggaran. Ketika Daud sungguh-sungguh bertobat dari perbuatannya, Tuhan mengasihi dia dan menunjukkan kemurahan hati kepadanya. Dan Tuhan terus menuntun dan menyertainya. Saudaraku terkasih, kita coba bandingkan diri kita dengan Daud. Apakah ada rasa malu? Daud hanya melakukan kesalahan yang satu ini dan kemudian dapat bertobat dengan cara yang begitu mengharukan. Selain itu, dia tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama selama dia hidup. Namun, coba kita mengingat tentang diri kita dan bagaimana kita telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi hidup dalam keadaan berdosa yang terus-menerus. Kita tidak meninggalkan segala sesuatunya, tidak mengorbankan diri kita ataupun bersusah payah dan bekerja keras demi kasih kita kepada Tuhan. Melainkan kita melakukan semuanya itu untuk mendapatkan berkat dan masuk ke dalam surga. Itu semua adalah kita yang sedang melakukan transaksi dengan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita sering berbicara tentang betapa banyaknya kita telah menderita, betapa sibuknya kita, dan betapa banyaknya pekerjaan yang telah kita lakukan. Semuanya bertujuan agar rekan sekerja dan saudara-saudari kita menghargai dan mengagumi kita. Tetapi tidak ada tempat bagi Tuhan di hati kita. Setiap kali kita membahas pekerjaan baik dengan rekan kerja atau di gereja, kita selalu ingin mereka menerima pandangan kita. Dan jika mereka tidak menerima pandangan kita, kita akan menjadi emosi dan akan bertengkar dengan mereka. Terkadang, untuk mempertahankan gengsi dan kedudukan, kita akan berkata bohong dan menipu orang lain.
Terkadang pula ketika kita melihat rekan kerja berhasil dan semua saudara-saudari mau mendengarkan mereka, kita akan merasa iri dalam hati. Kebencian akan muncul dan kita bahkan akan menghakimi, merendahkan dan berusaha mengasingkan mereka. Ini hanyalah beberapa contoh dari perilaku kita yang banyak orang tidak akan tahu selain Tuhan. Coba kita introspeksi diri, apakah setelah melakukan sebuah dosa, kita akan berdoa kepada Tuhan dan bertobat. Namun setiap kali kita kembali menghadapi situasi yang sama, kita tidak akan mampu menahan diri untuk kembali lagi berbuat dosa dan memberontak melawan Tuhan. Saudaraku terkasih, kita telah hidup dalam lingkaran setan, berbuat dosa dan mengaku dosa di mana kita tidak mampu melepaskan diri. Sekarang kita akhirnya menyadari bahwa pertobatan kita hanyalah sekedar di mulut saja, dan itu tidak sama dengan pertobatan Daud. Jika kita tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, kita tidak akan dapat sungguh-sungguh bertobat kepadanya dan kemudian akan sangat sulit untuk mendapatkan pujiannya. Pertobatan sejati Daud tentu saja merupakan sesuatu yang harus kita tiru. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar dari Daud Tuhan. Berikan kami hati juga Tuhan mengasihi dan juga maafkan kami Tuhan. Baik dosa yang sengaja maupun yang tidak Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.